Shalom saudaraku di dalam Yesuha, di mana saja Anda berada. Haleluya. Pada saat ini saya senang menyampaikan kabar berita dari Yahweh Yesuha tentang rahasia-rahasia, baik itu kerajaan neraka, rahasia durhaka neraka, rahasia-rahasia kerajaan Yahweh yang Tuhan sedang buka kepada saudara-saudara sekalian yang selalu setia mengikuti channel saya, dimanapun Anda berada. Teman-teman yang sedang ikuti channel saya, baik yang ada di Wandamen, ada di Kaimana, yang ada di Soron, yang ada di Raja Empat, yang Serui, Biak, ya, terus Waropen, yang ada di Jayapura, Genyam, yang ada di Pengge, yang ada di Teminabuan, yang ada di Fakfak, yang ada di Bintuni, yang ada juga yang di Wamena, di Deyai, Dobiai, Paniai, Napire, dan juga yang ada di Timika di bawah, dan yang ada juga di Asmat dan Bapendigul, Merauke. Apa kabar? Haleluya. Salam, puji Tuhan, kita bersatu kembali di dalam pada hari Sabat ini. Pada saat ini saya mengundang Anda untuk ikuti channel saya. Pada saat ini saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini lagi, dengan demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di sini kali ini berhubungan dengan saya mengambil tema, yaitu mana roti hidup dari surga. Langit terbuka dan selalu turun ke bumi lewat Papua. Itu tema saya, saudara-saudari terkasih, yang akan saya sampaikan dan akan saya menyambung apa yang Bapak Yesua mau sampaikan dan telah sampaikan dan terus sampaikan dan bukakan rahasia-rahasia kepada kita, dan hari Sabat ini harus disampaikan. Maka di sini saya akan menyampaikan, membacakan logos firman Tuhan. Setelah itu saya akan membacakan rema, lalu saya akan menjelaskan. Ya, baik. Dengan demikian kita bersatu dalam doa. Bapa, di hari Sabat ini kami naikkan ucapan syukur karena kasih-Mu, sehingga Bapa, kami mengundang Roh Kudus untuk kembali menyampaikan kabar berita kepada siapa saja, di mana saja mereka berada, untuk dapat mengikuti pecahan pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan, yaitu mana dari surga dan roti kehidupan yang turun ke bumi melalui tahun Elohim berbicara, melalui tahun Yesua berbicara, membongkar semua rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Dan agar supaya dengan kekuasaan firman Tuhan itu dapat memberikan kekuatan, kesembuhan, perlindungan, anugerah, mengerti firman Tuhan, mengerti kerajaan Yahweh. Haleluya Bapa, dalam nama Tuhan, pada siapa saja yang mereka mendengar. Haleluya, dan mendapat berkat. Hanya di dalam nama Tuhan kami mengundang Roh Kudus bekerja, beracara sendiri di tengah kami, memimpin kami. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudara terkasih di dalam Yesuha HaMashiach Adonai, kita terlebih dahulu mendengarkan beberapa firman Tuhan. Ini yang pertama adalah kita dengar dulu kitab Wahyu, karena rahasia-rahasia pembukaan firman Tuhan itu, kegerakan kitab Wahyu itu dimulai dari Tagai bahwa di Papua ke seluruh dunia. Kitab kegerakan dan penggenapan sedang terjadi dari sini. Baik, kita baca dulu di Wahyu 20, Wahyu 2 ayatnya yang ke 17b. 17b, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diberitahukan oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya, kita baca lagi di kitab Matius
Kita baca lagi di kitab Matius 4 ayatnya yang keempat. Kitab Matius 4 ayat 4. Demikian bunyinya. Tetapi Yesua menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Haleluya. Kita lihat lagi di Yohanes 1 ayatnya yang ke 13 dan 16. Injil Yohanes 1. Firman yang telah menjadi manusia. 13. Orang-orang diperanak bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Yahweh. Karena dalam kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia dari kasih karunia, sebab bukan Taurat yang diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesua Hamasiah Adonai. Ya, puji Tuhan, itu firman yang telah menjadi manusia. Kita lihat lagi di Yohanes 6 ayatnya yang ke 31. Yohanes 6, roti hidup. Nenek moyang kamu telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberikan mana roti dari surga. Maka kata Yesua kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, bukan mana yang diberikan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Yahweh ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikan kami roti itu senantiasa. Kata Yesua kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, ayat 58, inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, ini nanti banyak ayat, nanti baca sendiri, kalau mengerti firman Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih di dalam Yesua Hamasiah Adonai, saya menyampaikan dulu rema firman Tuhan. Rema firman Tuhan itu begini. Jadi tadi malam sekitar jam 12:30 menuju hari Sabat hari ini, kami berdoa tanya Tuhan, firman Tuhan yang Bapa mau berikan kepada hari ini untuk kami mau pecah-pecahkan, untuk kami mau makan firman Tuhan untuk hari Sabat ini. Haleluya. Hari Sabat tanggal 29 Maret ini. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, Abah Yahweh Yesua. Lalu pada saat kami berdoa tanya Tuhan, Bapak Yahweh memperlihatkan ada satu roti itu dia berbentuk hati begitu, love, dia berbentuk hati. Jadi roti bakar ini. Ya, lalu ketika hamba Tuhan kami sedang melihat itu, tiba-tiba dalam roh saya ucapkan haleluya. Saya ucapkan haleluya, kata haleluya. Begini hamba Tuhan dia lihat ada rema dari firman, dari roti tadi. Itu dia macam air, seperti air dia semprot keluar. Haleluya. Lalu kami tanya, itu apa artinya penglihatan ini? Baru Tuhan bilang begini.
setiap perkataan firman Tuhan, pembukaan firman Tuhan yang disampaikan dalam pengurapan Roh Kudus itu, yang keluar dari mulut Yahweh dan Yesua itu mengandung kuasa. Bahkan dari kita ucapkan, yang kita sampaikan. Bapa sampaikan melalui mulutnya Bapa, melalui Yesua berbicara kepada kita melalui Roh Kudus, kami sambung, kami menyampaikan itu, dibilang itu firman yang mengandung kuasa, mengandung kekuatan kuasa. Haleluya. Roh Kudus memberitahukan seperti itu. Haleluya. Dan itulah yang kamu harus renungkan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Puji Tuhan. Ya. Jadi sampai pagi tadi ini kami renungkan lagi. Itu roti hidup yang dari surga itu, kami kembali berdoa tanya Tuhan. Itu apa, seperti apa yang kami sedang sampaikan. Tuhan bilang, itu Bapa bilang, setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Bapa di surga, Yahweh Yeshua, kepada kamu, lalu kamu sedang sampaikan lewat channel itu, yaitu tentang rahasia-rahasia yang Tuhan sembunyikan di Papua, tentang kelahiran Yosua dan lain-lain yang sedang dibukakan di Papua itu. Nah itu firman yang mengandung kuasa, karena firman itu keluar dari mulut Yahweh Yosua dan disampaikan melalui kamu kepada setiap orang di seluruh bumi untuk mendengarkan firman Tuhan itu. Haleluya. Lalu kami lagi berdoa tanya Tuhan, bagaimana banyak orang yang macam tidak percaya dan ragu, ada yang tidak percaya. Haleluya. Tuhan bilang begini, seperti dua orang kaya, Yesua memberitahukan tentang rahasia kerajaan Yahweh. Mereka harus jual kekayaannya, tetapi mereka meninggalkan Yesua. Lalu Yesua berkata pada murid-murid, lebih baik seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, lewat lubang jarum ke surga daripada orang yang kaya ini. Haleluya. Itu maksudnya Bapak beritahukan ayat itu baru pagi ini. Itu maksudnya supaya kita mengerti. Artinya mengerti rahasia kerajaan Yahweh, rahasia firman Tuhan itu baik-baik. Lalu hamba Tuhan yang melihat itu, macam dia belum mengerti begitu, padahal dia belum mengerti firman Tuhan itu, padahal dia sudah dengar suaranya sendiri, suara Tuhan berbicara. Lalu kami berdoa tanya Tuhan lagi kembali begini. Tuhan bilang sama dia, tinggalkan keluargamu dan ikut aku. Haleluya. Tuhan bilang begitu. Ya baru Tuhan bilang itu pikiran yang Tuhan berfirman seperti itu, pikiran yang sekarang ini ada di dalam hamba Tuhan ini. Dia pikir keluarga, dia tidak pikir dahulukan Tuhan, tidak mengerti rahasia-rahasia Tuhan. Nah, nanti kami akan sampaikan, dan saya sudah banyak sampaikan channel saya tentang kelahiran Yesua dan lain-lain. Tapi dalam pikiran manusia itu yang tidak percaya, yang ragu itu, di dalamnya itu masih ada pikiran ragu, tidak percaya. Pikirannya di dalam itu, Yesua itu kan dari Roma, dari Eropa, dari Inggris, dari Nazaret, dari Bethlehem sana. Kan Alkitab tulis. Pikiran-pikiran itu ada. Itu yang membuat macam dong tidak mau percaya apa yang Tuhan sedang bukakan, rahasia-rahasia yang mana yang tersembunyi. Baik, sekarang saya masuk dia punya pengertiannya. Haleluya. Sebelum saya masuk ke sana, saya masuk ke saksi yang kedua. Jadi ada tokoh karismatik Papua, namanya Pendeta Mulyawan Sunditomo. Dia tokoh karismatik kegerakan Papua tahun 72. Dia ada tahun 2000 itu ada hamba Tuhan dalam ibadah pada waktu itu, dia masih ada. Kami biasa berdoa ujian penyembah itu sampai 2 kali itu di Bukit Kesucian Abepura itu langit terbuka, baru dari atas itu diturunkan mana seperti pada waktu Israel di padang gurun. Baru hamba Tuhan ini dia artikan ayat itu, dia bilang begini, hamba Tuhan Mulyawan ini, dia bilang nanti di Papua itu ada nanti banyak pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan dan rahasia-rahasia banyak akan dibongkar dari Papua. Jadi pada waktu dia memberitahukan itu tahun-tahun 2000 itu, saya hanya karena orang baru, saya mengerti, memahami, sekedar mendengar, tetapi
Setelah ini baru 2006 mulai buka rahasia 2017, 18, 19, 2020. Ah itu baru mulai mengerti, oh yang pernah nubuatan dulu pernah itu. Langit terbuka dan mana turun itu. Ini sudah rahasia-rahasia sedang turun di atas Papua ini. Haleluya. Ini kesaksian kedua. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Masih Adonai. Itu bagaimana hamba Tuhan tokoh karismatik Papua Pendeta Mulyawan Suditomo menjelaskan tentang langit Papua ini terbuka dan mana dari atas turun. Haleluya. Itu artinya rahasia pembukaan firman Tuhan pewahyuan. Tadi kita lihat dan kita dengar firman Tuhan di ini Wahyu 1 itu, barang siapa mendengar dan menahan, aku memberikan mana yang tersembunyi dari surga, haleluya, kepada yang menang itu. Nah, mana yang tersembunyi? Saudara-saudara, kalau kita lihat di padang gurun para Musa, perjalanan mereka lapar minta roti, Tuhan memberikan mereka mana dari surga, langit terbuka jam 5, mana itu dia turun, orang Israel kumpul pergi makan mana itu. Haleluya, sampai masuk menuju Kanaan baru, mana yang terakhir itu dong ambil, orang Israel ambil baru, mereka taruh dalam tabut peti perjanjian. Isi dari tabut peti perjanjian itu di situ ada mana, roti mana yang turun dari surga, dan di situ juga ada 2 loh batu, dan di situ juga yang tertulis 10 perintah Yahweh, dan di situ juga ada tongkat Harun yang berbunga buah badang dalam tabut peti perjanjian. Haleluya. Mana yang tersembunyi? Tabut 2 loh batu yang tertulis 10 perintah Yahweh, kuasa tongkat berbunga buah badang. Haleluya. Itu di akhir zaman itu Yohanes bilang itu akan diberikan kepada siapa yang dia menang, itu yang akan diberikan. Jadi berikan itu artinya membukakan rahasia, mana itu bercerita firman Tuhan, mana juga itu bercerita tentang Yosua Amasya Adonai. Nah, Yosua berkata kepada di Yohanes 6 itu, Yosua berkata, mereka berdebat dan ahli Taurat. Yosua bilang, akulah roti hidup yang turun dari surga. Tetapi orang-orang Yahudi di situ berkata bilang, adakah engkau ini Musa? Karena dulu moyang kami itu makan mana dari padang gurun, langit surga terbuka dan diturunkan roti yang mana dari surga dan mereka makan. Haleluya. Yosua bilang, roti yang mereka makan itulah aku. Tuhan bilang, itulah firman Tuhan, itulah aku. Mereka belum mengerti sampai dari Yosua bilang, siapa yang makan aku, makan dagingku, nak makan minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sampai mereka berdebat, mereka punya iman tergoncang. Bagaimana kami memakan dan minum daging daripada manusia Yosua ini? Haleluya. Mereka berdebat. Dari 5.000 orang itu banyak undur. Saudara-saudara terkasih. Nah, ini arti yang sesungguhnya dan arti rohania. Haleluya. Jadi kita kembali lihat lagi di ini kita lihat di Yohanes 1. Kalau kita lihat Yohanes 1, firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Judulnya. Firman yang telah menjadi manusia itu siapa? Ya, tadi mana atau firman Tuhan yang telah menjadi manusia itu Yeshua. Jadi firman yang keluar dari mulut Yahweh. Waktu Bapak Yahweh membawa turun Yeshua ke bumi. Ibrani 1 ayat 7. Bapak Yahweh memerintah semua malaikat Yahweh harus menyembah dia. Di situ di ayat yang ke 14 jelaskan bahwa jadi Yeshua ini bukan dikandung dan dilahirkan oleh keinginan manusia seperti laki-laki dan perempuan. Tidak. Ini kuasa firman Tuhan yang menjadi anak manusia Yeshua, dikandung oleh perawan Maria dan dilahirkan sebagai betul-betul anak manusia dan betul-betul anak Yahweh yang hidup. Karena dia adalah firman Tuhan yang hidup, yang telah menjadi manusia. Haleluya.
Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi Alkitab ini dijelaskan, umpamanya firman Tuhan menciptakan Adam. Nah, Hawa juga diambil tulang rusuk dari Adam itu. Nah, baru langsung jadi manusia. Itu kuasa Yahweh. Itu firman Tuhan langsung jadi. Sekarang Bapa juga berfirman, Yeshua yang tinggal bersama aku, turunlah dan di dalam rahim Maria, dan engkau akan hidup seperti anak manusia, dilahirkan pada waktu seperti setelah dilahirkan, engkau akan besar umur 30 tahun, engkau akan memberitakan Injil kerajaan. Dan engkau akan mati di atas kayu salib. Itu semua tertulis. Nah, ini yang nanti disebut dengan firman Tuhan itu. Jadi barang siapa yang percaya, itu dia mendapat kasih karunia di dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, ini firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Haleluya. Itu mana yang terbuka. Nah, langit itu bercerita tentang surga. Pintu surga terbuka. Lalu mana itu turun? Turun itu siapa? Yeshua dibawa turun. Ibrani 1:6. Ketika Yahweh membawa anak-anaknya turun ke bumi, Yahweh berkata semua malaikat Tuhan harus menyembah dia. Dan dibawa turun. Mana turun dari surga? Yeshua bilang, akulah roti hidup itu. Haleluya. Hendaklah kamu harus makan, mendengarkan firmanku yang kusampaikan, yang Yesus sampaikan. Itu harus wajib mereka mendengarkan. Itu kasih karunia supaya manusia diselamatkan. Siapa yang percaya kepada anak manusia akan berhidup yang kekal. Nah, haleluya. Saudara terkasih di dalam Yesus, waktu dia puasa, Yesus 40 hari 40 malam, iblis datang mencobai dia. Baru karena dia lihat Yesus sedang lapar. Jadi malaikat itu dia masuk, dia tanya, iblis itu dia bilang begini, Yesus, kamu lagi lapar, jadi sekarang rubah batu ini menjadi roti lalu makan. Yesus bilang begini, Yesus bisa saja rubah batu jadi roti untuk dia makan, tapi dia tidak mau makan roti itu. Batu yang berubah menjadi roti itu. Karena dia tahu itu cobaan. Makanya Yesus bilang begini, ada tertulis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Yahweh. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Yahweh. Dari mulut Yahweh keluarlah firman Tuhan dan menjadilah anak manusia, yaitu Yeshua HaMashiach Adonai. Sehingga dia hidup. Firman Tuhan Yeshua atau Injil kerajaan, Injil keselamatan, Injil kekal ini kita makan. Kita memperoleh hidup yang kekal. Makan darah dan daging Yeshua, kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Nah, sampai di sini sudah mulai mengerti rahasia roti yang hidup itu, sudah mulai mengerti. Nah, tetapi pada waktu itu orang Yahudi bilang, bagaimana kami harus makan dan minum daging manusia? Nah, ini mereka tanggapi dari watak manusia, pikiran manusia. Maksudnya Yesus adalah firman yang disampaikan oleh mulut Yesus sendiri. Itu harus orang Israel harus percaya, makan, harus yakin. Haleluya. Contohnya sekarang ini, firman Tuhan yang sedang dibukakan, mana langit terbuka, lalu firman Tuhan, rahasia firman Tuhan itu sedang dibukakan bahwa di atas Papua dan rahasia itu sedang keluar dari Papua, dan kami sedang menyampaikan rahasia-rahasia firman Tuhan itu. Harus orang Papua percaya, harus orang Papua makan. Haleluya. Tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh bertengkar. Bilang itu Yesus itu begini begitu di sana, bukan di Papua. Ya, ini tidak boleh ada itu. Makanya kami perlu sampaikan, karena
kami sudah berdoa tanya Tuhan, Bapak, apa yang Bapak sedang sampaikan buka rahasia di atas Papua ini tentang Injil keselamatan, Injil yang kekal, tentang pribadi Yesua, mulai dari Yesua lahir sampai akan datang ini yang Tuhan sedang bukakan ini. Baru kami jangan banyak orang tidak percaya. Haleluya. Lalu Tuhan beritahukan kami, Tuhan presentasi 94 orang itu persen itu orang akan percaya, 5% akan ragu, 4% itu akan tidak percaya. Itu sudah dari awal Bapak sudah sampaikan. Jadi apa yang sekarang kami sedang sampaikan. Haleluya. Sekarang dalam firman Tuhan ini Bethlehem. Apa artinya Bethlehem? Bethlehem itu artinya dari kata bait dan lehem. Bait itu artinya rumah Yahweh. Rumah. Lechem itu artinya roti. Haleluya. Roti. Roti yang hidup. Ya. Jadi Bethlehem itu artinya roti yang hidup. Haleluya. Di dalam Injil ditulis bahwa Yesua itu dia lahir di Bethlehem. Nah, kalau kita lihat kembali dia punya rahasia Bethlehem yang penulis Lukas dia tulis ini dalam kamus Alkitab. Kalau kita lihat itu sebenarnya Bethlehem itu adalah suatu anggapan atau suatu anggapan. Anggap saja bahwa Yesua itu lahir di Bethlehem. Dianggap itu berarti mereka juga tidak tahu Yesua itu lahirnya di mana. Karena tumpah darah sesungguhnya di mana. Mereka juga tidak tahu. Jadi mereka menganggap. Karena Bethlehem disinilah tempat kota Daud yang tua. Yang ditulis dalam Mika 5. Dari Mika 5 itu yang di sana tertulis dari kota Daud, dia anak lahir yang nanti lahirnya dari turunan Daud. Berarti Daud itu dia ada di Bethlehem, lahir di kota Bethlehem yang tua itu, ada di kota Daud. Sudah kita kasih masuk saja itu kota Daud itu di situ Bethlehem. Nah di situ di Bethlehem itu di situ Rahel itu dia mati dikuburkan di situ. Ya sudah, ini kota Daud, tempat jantung kota daripada Daud. Jadi kita masukkan Yesus lahir. Ini anggapan saja di Mika yang dong ambil, baru masukkan. Saudara-saudara terkasih, arti daripada itu adalah roti yang hidup. Jadi sama. Jadi kita masukkan. Karena Yesus bilang, akulah roti hidup itu. Sementara mereka yang menulis ini juga mereka belum tanya. Atau mungkin mereka sudah tahu tapi sengaja tidak dimasukkan supaya di akhir zaman itu mana itu dibongkar, diberitahukan mana yang tersembunyi itu. Di Wahyu 2 ayat yang ke tadi 15 ke 16 itu, mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi atau roti hidup yang tersembunyi atau firman Tuhan yang tersembunyi atau Wahyu 5 ayat yang ke 1 sampai 14. Kitab termeterai tentang anak domba Yahweh. Termeterai itu rahasia. Seluruhnya itu tempat dia lahir dan lain-lain itu belum dibuka. Masih rahasia. Nanti di akhir zaman dalam kitab Wahyu itu baru mana itu akan diberikan atau firman Tuhan itu akan diberikan kepada orang yang Tuhan mengendaki. Yaitu orang hamba-hamba Tuhan dari Papua. Haleluya. Lalu mana itu diberikan oleh Yesus kepada siapa? Rahasia firman Tuhan itu. Supaya mereka yang diberikan, supaya mereka akan kerjasama dengan Bapa Yesua, dan Yesua sendirian akan membuka meterai kitab Wahyu 5 ayat 1 sampai 7. Muatannya apa? Yesua lahir di Mogogo Patagan Mewo di Papua. Haleluya. Haleluya. Jadi di tempat ini yang waktu Tuhan buka rahasia ini, setelah kami berdoa kembali itu, berdoa Tuhan bukakan banyak rahasia itu. Tuhan bilang kota Daud itu di situ yang paling tua. Itu yang pertama. Tuhan bilang itu
bahwa kitab meterai Wahyu 5 itu disembunyikan dari tempat itu oleh malaikat yang gagah perkasa yang ada di sebelah timur, saudara. Saya nanti ikuti channel saya. Terus, Yesua juga itu dia akan datang dari situ. Yesua juga lahir dari tempat yang sama. Dalam bahasa roh disebut Mori Kristin. Haleluya. Jadi firman Tuhan yang kami ada sampaikan atau bukan firman pewahyuan dan keluar dari mulut Yahweh dan Yesua tentang mana yang tersembunyi dibukakan meterai kitab tertutup dari meterai tentang anak domba, roti yang hidup dari surga yang terang semua bukakan ini. Tuhan bilang itu perkataan firman Tuhan mengandung kuasa. Mulai tadi malam tuh, sahabat tadi malam itu nanti mengandung kuasa. Ketika waktu kami berdoa tanya Tuhan ketika kami beritakan bahwa Yesua itu lahir di Mogogo Patare Mewo di Papua. Baru itu nanti bagaimana bangsa-bangsa akan percaya atau tidak. Tuhan bilang begini, jangankan bangsa-bangsa, akar bumi pun akan takut dan akan gemetar mendengar berita itu. Berita rahasia kitab Wahyu 5 tentang anak domba Yahweh. Mana yang tersembunyi yang dibukakan, Injil kekal yang disembunyikan yang dibukakan rahasia di akhir zaman. Haleluya. Lewat Papua. Haleluya. Ini mana firman Tuhan. Haleluya. Lalu sekarang kami ada sampaikan firman Tuhan ini. Kami jalan sampaikan dengan kekuatan peperangan rohani, saudara-saudara terkasih. Peperangan rohani yang melintang patah memele putus. Kekuatan-kuasa kuasa iblis yang besar sampai yang kecil. Kekuatan gaib. Dari kekuatan-kekuatan apa saja. Itu kami sedang berdoa. Kami sedang berdoa dan firman Tuhan ini sedang bergerak. Haleluya. Jadi kami berdoa dengan menggunakan kekuatan nama Yeshua HaMashiach Adonai, Raja di atas segala raja, Raja orang Papua yang lahir dari Papua. Itu kekuatan Yeshua HaMashiach Adonai yang asli. Kekuatan inilah yang berita kudus dan tidak terbinasakan dalam Dewa Markus 16:8c. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan akan datang dari timur tentang keselamatan yang kekal itu terdapat di dalam Yeshua yang lahir dari Papua. Itu asli. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Sampai kemarin di hari Kamis itu, haleluya, sebuah rahasia yang tersembunyi tentang darah orang benar, para rasul, para nabi, selesai kami doakan dan semua sudah lunas, sudah ditutup kembali, sudah utang darah itu sudah lipat kembali, dan Papua itu didamaikan dan genosida itu tidak akan ada lagi di atas Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Lalu roh dengan tegas itu melalui satu hamba Tuhan kami dari Serui, yang mereka juga lihat Tuhan Yeshua itu lahir di Papua, tempat lahirnya juga Tuhan beritahu sama mereka. Dari sana kemarin langsung sore itu juga dong beritahukan, hamba jangan takut-takut sebab Yeshua itu orang asli Papua yang lahir di Papua, dikandung oleh Roh Kudus di Papua, dan dia lahir di Papua, dan itulah raja orang Israel, raja orang Yahudi. Dialah raja di atas segala raja, dialah Tuhan dan juru selamat kita yang asli itu. Roh dengan tegas lewat hamba Tuhan itu disampaikan. Haleluya. Jadi saya bilang ya amin. Karena begini, haleluya. Sekarang apa yang kami beritakan itu dia keluar dengan kuasa. Sampai tadi malam kami berdoa, firman Tuhan apa yang kami harus Tuhan memberikan kepada kami. Ada roti tertulis, dia roti tidak berbentuk love atau hati. Baru dari dalam itu keluar naik asap begitu waktu saya ucapkan haleluya, itu dia naik asap. Dibilang itu roti yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, yang sedang diturunkan dari Papua. Dari Bapak berbicara dari surga lewat mulut Bapak, mulut Yeshua sedang keluar, dan kami ada ucapkan itu roti yang itu firman Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Jadi yang melintang patah, memele putus, kekuatan-kekuatan dari Roma sekalipun, Amerika dewa, Roma dewa, Eropa dewa, Amerika dewa, manapun itu akan binasa. Dari India, Cina, kekuatan akan hancur
Kekuatan-kekuatan akan hancur karena firman Tuhan mana yang hidup, yang dari Yeshua HaMashiach Adonai, yang asli dari surga, yang dari Papua ini. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ini asli. Jadi dari sini baru Yeshua itu keluar keliling dunia pada hari Sabat. Tadi jam 6 itu Yeshua sudah turun. Saudara, Yeshua kasih tahu pada jam 6 nanti pagi, hari Sabat pagi, jam 6 itu Yeshua keluar. Turun lewat mana langit terbuka, turun lewat tangga, dia keluar. Setelah itu dia mengunjungi setiap orang yang mengadakan ibadah Sabat di seluruh dunia. Dia turun bagi firman Tuhan. Itu hari Sabat. Nanti setelah itu nanti jam 6 sore itu Yeshua naik kembali. Nah, sedangkan hari Minggu dan juga hari pertama Sabat itu atau hari Minggu sampai ke Jumat itu bukan Tuhan, yang Tuhan tidak turun. Tuhan Yesus tetap di surga. Jadi hari ini Tuhan sudah ada di bumi, dan sekarang Tuhan bilang begini, kalau dosa itu sudah mulai dibersihkan dari dosa utama dan 12 sudah turun temurun, hutan darah ini kepala sudah sembuh. Nanti Tuhan itu akan mengadakan penampakan di mana-mana. Saudara-saudari terkasih, dan itu dia akan keluar masuk lewat Papua. Dia berambut keriting kribo, dia berambut keriting, dia berkulit hitam coklat. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dan itu juga nanti memberitahukan kepada anak kecil, orang besar. Haleluya. Kenapa harus Tuhan beritahukan di akhir zaman? Mana yang tersembunyi itu dibukakan kembali. Haleluya, yang turun dari surga itu. Karena agar supaya semua orang tahu bahwa Yeshua itu bukan datang lewat Yerusalem sana, di Sion yang ada di sana di Yerusalem, tapi Yeshua akan datang lewat Sion yang di Papua, pintu gerbang Golden Gate, yang jauh dari Yerusalem sebagai pusat bumi. Sebelah timur keluar melalui pintu Golden Gate, lubang jarum, tembus sampai timur jauh, itu paling jauh itu di Papua, di ujung bumi. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Nah, jadi ini pembukaan firman Tuhan, pewahyuan yang kami beritahukan. Setelah kami beritahukan bahwa melalui pembukaan firman Tuhan, Wahyu 5 ayat 1 sampai 14, ya, bahwa Yeshua lahir itu di Mogogo, Pataran Maudi di Papua. Mana firman Tuhan keluar masuk lewat Papua. Dan rahasia akhir zaman itu, rahasia firman Tuhan dan rahasia neraka itu, nah, Tuhan sedang bongkar dari Papua. Dan Tuhan memakai kami sebagai alatnya. Kami itu kerja 1, Tuhan kerja 9. Jadi kemuliaan tanya kepada Tuhan. Haleluya. Banyak orang bilang, kenapa masa bisa begitu? Pendeta kami tidak ajar begitu. Haleluya. Saudara, hari ini canggih. Zaman canggih, semua serba online. Online. Kita lihat dari data dari AP1 dia pindah ke AP di sebelah. Kita tidak lihat, tetapi karena ada connect di jaringannya di sana, ada connect aplikasi Bluetooth di sini sebelah Bluetooth. Lewat Bluetooth dia ada di sebelah data itu. Tidak tahu dia lewat mana. Iblis punya hari ini juga canggih. Iblis itu dia tinggal main kode, pakai mata, pakai bicara, pakai dia kalau macam pencuri hulung hari ini. Tadi malam sampai kami bongkar pencuri hulung. Dia pusatnya di Kalibobo. Tadi malam Tuhan bakar itu dong pakai kekuatan abu, mayat orang mati yang dibakar dengan tulang kucing, tulang manusia. Dia markas diajar oleh orang Makassar di Kalibobo. Tadi malam sebakar. Yang sedang beroperasi di seluruh Papua sudah bakar dia pusatnya. Saudara-saudara terkasih, sudah dibakar oleh Tuhan. Itu rahasia neraka. Jadi orang bikin kejahatan pamannya di Kalibobo di sini, Tuhan sudah tahu. Itu kami tahu dari mana? Roh Kudus yang memberitahukan. Haleluya. Jadi hari ini iblis juga sedang canggih, tapi Roh Kudus sedang pantau dia, Tuhan sedang pantau dia. Haleluya. Sekarang tuh serba online. Jadi sekarang kami sedang dengar, ikuti begini, dan Tuhan sedang membukakan mana dari surga, membuka firman Tuhan dan pewahyuan. Jadi kalau mana dari surga terbuka, langit terbuka dan mana turun, itu pengertian rohaninya itu.
rahasia pembukaan firman Tuhan dan wahyu firman yang disembunyikan, yang belum disampaikan, dimeteraikan, itu dibukakan di akhir zaman melalui roh pembukaan firman Tuhan dan roh pewahyuan dari firman yang ada. Jadi firman itu kebanyakan diberikan dan ada kita punya firman Tuhan yang ini. Nah itu kebanyakan itu perumpamaan, kebanyakan itu banyak rahasia belum disingkapkan di dalam. Seperti seorang dosen itu memberikan judul saja, mahasiswa dong kerja sendiri, uraikan sendiri. Haleluya. Jadi itu maksudnya begini, firman Tuhan itu diberikan ya, hal yang belum kita mengerti itu kita berdoa tanya Tuhan. Kami bilang begini, kenapa firman Tuhan ini semua terjadi di Yerusalem, baru kenapa bilang Papua? Namanya contoh tentang manusia Adam itu diciptakan posisinya di mana. Tuhan beritahukan itu di ini. Tuhan bilang begini, supaya ada hubungan antara manusia dengan Tuhan itu connect terus cari signalnya Tuhan. Pemanya perkara tentang Yesus, Adam, Bapak ciptakan Adam itu posisi sekarang dunia ini ada di mana? Di Yerusalem kah? Atau di Afrika kah? Atau di Australia kah? Atau di Pulau Jawa kah? Tuhan bilang ada di Papua. Papuanya di tempat ini. Tuhan ambil tanah liat dari tempat ini. Dari Ubay Bogotari yang di Papua. Pada tanggal 10 Oktober. Tuhan langsung kasih tahu dia tanggalnya juga. Ini kan canggih, saudara-saudara terkasih ya di komputer otak Kristus atau radar yang mengetahui segala itu di surga punya itu semua terbuka. Tinggal sekarang kita berdoa tanya-tanya Tuhan saja, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Berbahagialah bagi mata yang melihat, telinga yang mendengar, kaki tangan yang hati yang percaya, dan kaki tangan yang melaksanakannya. Ya, ini firman Tuhan yang saya harus beritahukan karena Bapak suruh harus sampaikan. Dan segala sekarang harus bangsa-bangsa mengakui. Dan hal itu PBB itu dong tahu. Nah, PBB mereka memorial itu mereka koloni Belanda, Inggris. Itu mereka tahu. Orang-orang itu Roma itu mereka sudah tahu itu. Tahu bahwa dan juga dengan mata alam mereka tahu, dengan teknologi mereka tahu. Tapi sengaja itu mereka mengklaim bahwa Yesua itu orang Roma, orang Yunani, pakai bahasa Yunani, orang Inggris, orang ini dan lain-lain. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, kami orang Papua asli itu genetiknya itu dari suku-suku Yehuda. Dari ada 6 suku di sini, Papua, dan bicara genetik. Dan kulit kami yang berubah ini, dan kita lihat kita punya saudara lain secara darah daging. One people, one soul, atau Israel Papua, satu darah daging. Di Yerusalem di sana itu ada 3 saudara Israel. Haleluya. Dan Injil ini harus keluar dari Yerusalem sesuai dengan firman Tuhan. Diberitakan ke timur, dari timur akan beritakan berita kurus dan tidak terbinasakan. Markus 16:8c. Matius 27:24, 27. Seperti kilat memancar meloncat cahaya mengikuti garis khatulistiwa jika dikeis dalam bahasa roh dari timur ke barat. Haleluya. Bintang timur dan gemilang Wahyu 22 ayat 16. Aku utus malaikatku ke gerakan kitab Wahyu, pembukaan rahasia mana yang tersembunyi. Ya, dia mulai dari Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai, saya harap percaya dan ikuti terus. Haleluya. Sebab pada saatnya juga kita orang Papua itu kita orang yang berbahagia. Kita orang Papua itu orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jangan kecil hati hai orang asli Papua. Haleluya. Keriting-keriting begini, hitam-hitam begini. Ada rencana besar bagi Yahweh, bagi Israel, bagi Yahweh. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, dari bangsa Israel, Papua Israel. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai, pada saat di sana mereka akan protes waktu Yeshua datang dan menyatakan diri dia hadir di atas Papua. Saudara-saudara Israel yang ada di sana, mereka akan protes. Tapi pada saat itu akan dibuka meja pengadilan. Yeshua berkata, kamu yang mengikuti aku, ketika penciptaan kembali, anak manusia datang dalam kemudian tidak terbatas dan dulu dalam kerajaannya.
kamu yang 12 rasul ini akan menghakimi ke-12 suku Israel. Ada waktu, saudara-saudara terkasih, orang Israel dan orang Papua akan duduk dihakimi oleh 12 rasul. Akan ada 2 saksi bahwa semua peristiwa Alkitab itu dia bermula dari Papua. Sehingga suatu saat semua teknologi, mata ilmu pengetahuan, mata alam menyaksikan dan menyelidiki bahwa Alkitab bukan sebenarnya suatu cerita dongeng, tetapi suatu peristiwa yang pernah terjadi di atas tanah Papua. Dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan segala lutut akan berteluk lutut di bawah telapak kaki Yesus. Filipi 2 itu akan digenapi di atas Papua. Salam saudara-saudara terkasih, teruslah memberitakan Yesus Raja orang Papua, Raja orang Jaudi, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Akhir kata, hai kepala-kepala suku yang ada di atas Papua, Ondo-Api, Ondo-Folo, Tonawi, dan lain-lain. Haleluya. Di atas kamu ada Yesus, Raja di atas segala raja. Harus akui dia. Supaya Injil dia sampai ke ujung bumi, Injil dia sampai masuk ke kepala-kepala suku. Dan kepala suku akui bahwa, kepala suku orang asli Papua itu harus akui bahwa di atas kami ada Raja, di atas segala raja. Tonai untuk Atanawi. Dialah itu Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Maka ketika mulai akui semua orang besar kecil di atas Papua, haleluya, Tuhan akan membuat pemulihan secepatnya dalam tahun ini juga kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Salam, saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masia adalah hamba telah menyampaikan roti yang hidup yang turun dari surga. Bapak, ke bumi melalui Papua, haleluya. Mana firman Tuhan dan pembukaan pewahyuan yang sudah turun, yang sudah hamba sampaikan salurkan melalui channel yang ada YouTube, dan juga hamba baru sampaikan, haleluya. Biarlah semakin Tuhan membuka cakrawala berpikir dan wawasan berpikir, biarlah pembukaan pewahyuan dan berikan mereka hikmat pengertian agar mengerti semua pemberitaan Injil Kerajaan Yahweh. Dalam nama apapun Bapa, semua bentuk asutan dan apa saja yang dari luar Papua dia masuk dengan berbagai cara, kami kancingkan, patahkan, cenatu kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Haleluya. Kami percaya kalau firman terus keluar, dia terkembali dan akan kembali dengan berhasil. Kami juga berdoa setiap orang yang mendengarkan berita ini dalam keadaan sakit apapun, darah Yesus menjamah mereka. Bapa, air kehidupan yang mengalir dengan diam-diam dan yang mengalir dengan berbicara, Bapa, yaitu menyembuhkan mereka punya penyakit yang gila sadar, yang lumpuh, berjalan buta, melihat jasa kesembuhan, terikat, terlepas, mengurapi mereka, memberkati mereka di mana saja mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Terima kasih Bapak, Tuhan jamah mereka, urapi mereka. Ketika mereka mendengarkan channel ini, mereka dijamah, luka pikiran, luka tubuh, luka jiwa disembuhkan. Mereka mengalami pemulihan, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuat kuasa darah Yesus yang mengalir dengan diam-diam dan mengalir dengan berbicara. Dia mengalir laksana sungai Gion, Pison, Tigris, dan Efrat dari sumber mata air kehidupan. Dia mengalir laksana sungai susu, madu, anggur, dan minyak. Haleluya. Dia mengalirkan sungai air kehidupan, yaitu sungai firman Tuhan, sungai Roh Kudus, sungai darah Yesus, dan sungai kasih kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, memberkati setiap orang yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.